Ini materi tentang bilangan bulat. Nah, bilangan bulat. Tulisannya agak-agak udah lama ya nggak nulis. Oke, ini tentang bilangan bulat. Jadi bilangan bulat itu ada dari 0, kemudian negatif dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya ya. Kemudian angka bulat-bulat yang selanjutnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini dia yang namanya bilangan bulat. Jadi bilangan 0, negatif, dan bilangan positif. Itu yang namanya bilangan bulat. Nah sekarang suka banyak yang masih bingung ya gimana cara penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Penjumlahan dan pengurangan bilangan bulatnya gimana sih? Nah, jadi anggap aja kayak kita punya uang nih, gitu. Kita punya uang, terus kita belanjakan, gitu. Kalau misalnya uangnya kurang, itu artinya kita berhutang. Nah, hutangnya itu yang berarti negatif, gitu ya. Contohnya kayak gitu. Oke, misal kayak saya punya 20 ditambah 30. Misalnya nih, saya punya uang 20.000 ditambah 30.000, gampang ya. Jadi ini 50.000, gitu ya. Terus sudah itu kalau misalnya saya punya uang 30.000, terus saya belanjakan 20.000, gitu ya. Misal nih, saya punya uang 30.000, kemudian dibelanjakan 20.000. Ini juga gampang ya. Pengurangan seperti biasa. Ini kok jadi ada nolnya. Jadi ngikutin omongan ya. Nah, ini harusnya 50. Dan ini harusnya 10 ya. Gitu. Nggak usah pakai ribu deh ya. Jadi misalnya saya punya uang lagi. Misalnya saya cuma punya uang 20 dolar misalnya. Terus dibelanjakan uangnya. Saya mau beli barang yang harganya 30 dolar. Gitu ya. Ini kan kurang nih. Punya uangnya 20 dolar, sedangkan yang mau dibelanjakannya 30 dolar. Jadi gimana nih? Jadinya harus ngutang sebanyak 10 dolar gitu ya. Ya gitu sih intinya ya. Lagi, misalnya saya punya hutang nih. Hutangnya 20 dolar. Gitu. Terus udah itu eh udah punya utang 20 dolar jadi minus 20. Terus saya pengen beli sesuatu nih yang harganya 30 dolar. Kurang tuh, makin kurang aja. Berarti ini semakin kurang nih, punya utang 20, ngutang lagi 30. Jadinya ngutangnya makin besar. Ngutangnya 50 dolar gitu ya. Intinya seperti itu kalau penjumlahan dan pengurangan. Jadi intinya kalau ada penjumlahan sama pengurangan, kalau positif sama negatif itu tinggal dikurang aja. Dikurang, terus nilainya yang mana? Positif atau negatif? Nilainya lihat yang paling besar. Misalnya ini nih, 30 dikurang 20, ini positifnya 30, negatifnya 20 gitu ya. Positif dikurang, positif ditambah negatif, positif ditambah negatif, itu hasilnya tinggal dikurangin aja, terus hasilnya apa? Nilainya apakah kita pilih positif atau negatif, lihat yang paling besar, nih yang paling besar 30 nih. 30-nya positif, berarti nilainya jadi positif, positif 10. Gitu. Oke. Terus lagi, ya seperti itu ya, kalau misalnya penjumlahan dan pengurangan. Sekarang kalau dengan notasi yang lain, misalnya ada 30 ditambah 20. Sama ya sama yang di atas ya. Sekarang kalau misalnya 30 ditambah min 20, ini negatif 20. Berapa nih? Ini tuh jadi melebur nih, positif sama negatif akhirnya jadi negatif. Gitu ya. Jadi ini nilainya sama aja sama 30 dikurang sama 20. 10, sama aja sama yang di atas ini. Gitu. Sekarang kalau misalnya 30 dikurang negatif 20. 30. Jadi ini hasilnya negatif
dengan negatif itu hasilnya positif. Jadi 30 tambah 20 yaitu 50 dan hasilnya sama dengan ini. Nah, begitu. Gitu. Jadi intinya ini nantinya ngikut konsep perkalian dan pembagian bilangan bulat. Lagi ke bawah lagi ya. Ini perkalian dan pembagian bilangan bulat. Oke, perkalian dan pembagian bilangan bulat. Jadi, kalau ada positif dikali positif, hasilnya akan jadi positif juga. Terus, kalau positif dikali negatif, hasilnya negatif. Dan berlaku kebalikan ya. Mau positif kali negatif atau dibalik jadi negatif kali positif, kalau salah satunya berbeda, itu akan jadi negatif juga ya. Terus kalau negatif dikali negatif, itu hasilnya akan jadi positif. Jadi konsep ini nih, ini mengikut ke konsep yang terakhir ini. Gitu deh. Oke. Nah, contoh soal. Contoh soalnya kita cari contoh misalnya. Misalnya ada 20 deh. 20 lagi ya. 20 dikali sama 5. Sekarang kita ambil 20 dikali min 5. Sekarang kita ambil lagi min 20 dikali 5. Lagi, ini angka yang sama sebenarnya ya. Lagi, misalnya berapa nih? Misalnya min 20 dikali min 5. 20 kali 5, berapa tuh? 100 ya. Ini semua hasilnya akan sama ya. 20 kali 5 masih sama juga 100. Cuma karena ini positif dikali negatif, hasilnya akan jadi negatif. Jadi ini hasilnya adalah negatif 100. Lagi, 20 kali 5, min 20 kali 5, negatif dikali positif, hasilnya negatif lagi. Ini sama ya sama yang di atas, jadi min 100 hasilnya. Min 20 dikali min 5, gitu. Min 20 dikali sama min 5. Itu hasilnya adalah 100 juga, dan negatif dikali negatif hasilnya positif, jadi ini 100. Begitu ya contohnya ya. Oke. Kita cari contoh soalnya deh. Untuk mengerjakan soal dengan bilangan bulat, yang perlu kita ingat adalah yang perlu dikerjakan pertama kali adalah yang di dalam kurung. Pertama, kita kerjakan yang di dalam kurung. Kemudian yang kedua, kita kerjakan yang perkalian dan pembagian. Kemudian yang ketiga, kita kerjakan penjumlahan dan pengurangan. Ini setara ya. Perkalian dengan pembagian itu setara, kemudian penjumlahan dan pengurangan itu juga setara. Contohnya ini dia nih. Operasi hitung campuran bilangan bulat. Kita kerjakan yang pertama dulu nih. Yang pertama, di sini karena tidak ada yang di dalam kurung. Nah ini ya. Ini langkah-langkahnya nih. Karena tidak ada yang di dalam kurung, jadi kita langsung kerjakan yang perkalian dan pembagian dulu. Jadi ini boleh kita kalikan dulu min 4 dikali 5. Berapa min 4 kali 5? Min 20 ya. Gitu. Nah, sekarang semua tinggal penjumlahan dan pengurangan saja. Ini nih. Ini boleh kita sederhanakan, jadinya gimana? Jadinya 6 gitu ditambah min 2. Ditambah min 2 itu hasil ditambah min 2 itu artinya sama dengan 6 dikurang 2 gitu ya. Terus ini hasil perkalian dari min 4 kali 5 itu min 20. Kemudian dikurang min 5. Min dan min itu hasilnya akan jadi positif ya. Jadi ini plus berapa? 5. Berapa hasilnya? 6 dikurang 2 dikurang 20 ditambah 5. 6 dikurang 2 dulu 4 ya. Terus 4. Kita punya uang 4 nih ya. Terus mau belanja 20. Jadi dikurang ya. Dikurang tapi jadi ngutang. Jadinya 20 dikurang 4. Berapa 20 dikurang 4? 20 dikurang 4 itu min 16. Jadi kita ngutang 16. Nah, terus
Kita bayar 5. Jadinya min 16 ditambah sama 5 ya. Berapa? Kita punya utang 11, terus udah itu kita bayar cuman 5. Berarti utang kita masih ada 11, gitu yang hitungnya ya. Jadi hasilnya adalah 6 ditambah min 2 ditambah dalam kurung nih kita kerjain dulu nih. Min 4 kali 5 yang hasilnya min 20 dikurang min 5 gitu. Hasilnya tadi dapat min 11. Contoh lagi nih, yang ke 2. Coba kita lihat, ini ada soal pengurangan, perkalian, pembagian. Ini kalau kita sederhanakan nih, kita kerjakan dulu yang perkalian dan pembagian. Kita tambahkan aja kurung biar nggak biar nggak kebalik-balik nantinya. Ini kalau kita sederhanakan jadi min 30 gitu ya. Kita kerjakan dulu min 6 kali min 7 berapa? 6 kali 7 6 kali 7 42 ya. 42 min kali min itu positif. Nah, ini tanda min di depannya tetap kita tulis jadi min berapa? Min 42 gitu. Terus tambahnya kita tulis aja. Kita tulis tambahnya 48 dibagi min 8. Ini sama aja sih ya. Kalau perkalian sama pembagian itu sama aja, kita tinggal lihat hasilnya. Terus positif atau negatifnya ikut aturan yang ini nih. Ikut aturan yang ini. Nah, itu ya. Jadi 48 dibagi 8 itu 6 ya. Sekarang kita lihat positif dibagi negatif itu sama aja sama positif. Kali negatif ya, hasilnya negatif. Jadi nanti dapatnya min 6. Gitu. Kalau kita sederhanakan lagi, ini jadi min 30, min 42, ditambah min 6. Ini kalau kita sederhanakan jadi min 6 aja. Jadi ini min semua nih. Jadi kita punya utang 30 ya. Terus kita utang lagi 42. Terus kita utang lagi 6. Jadi utangnya jadi makin banyak gitu ya. Analoginya kayak gitu. Jadi ini min 30 dikurang 42 hasilnya jadi kita utangnya jadi lebih banyak jadi min 72. Utangnya jadi 72. Dikurang sama 6. 72 ngutang lagi 6. Ngutang 72 terus utang lagi 6. Jadi hasilnya adalah min 78. Jadi kita utangnya jadi 78 gitu. Nah, kalian coba aja kerjakan nomor 3 dan 4 ya. Oke. Udah dulu belajar hari ini. Terima kasih. Mana sih?